saranin deh kalian baca buku ini. Tapi jangan cuma dibaca doang, tapi juga dipahami isinya. Karena di dalam buku ini tuh banyak banget hal yang perlu kita renungkan. Iya, benar banget. Penasaran gak sih sama bukunya? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ana Sarah Fiza Mumtazah, teman-teman bisa panggil Ana Sarah. Dan Ana Khalila Kansa Nur Aini, teman-teman bisa panggil Ana Khalila. Dan kami dari kelas 7F dan dari SMP IT Isatama Bogor. Jadi buku yang bakal kami review adalah buku yang berjudul Kado Cinta untuk Remaja, Kata Sigma Pembangun Jiwa Remaja, karyanya Harlis Kurniawan. Buat yang belum tahu nih, Harlis Kurniawan adalah seorang penulis dan editor lepas sejak tahun 1998. Sudah ada 80 buku karyanya dan 800 buku editannya loh. Buku ini tuh diterbitkan oleh Lingkar Pena Publishing House pada tahun 2008. Isi buku ini tuh adalah kumpulan hikmah-hikmah dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya hikmah bunga atau hikmah tidur dan masih banyak lagi. Guys, coba bayangin aja, bahkan tidur yang kita pikir sepele aja memiliki hikmah yang maknanya tuh dalam banget. Gaya bahasa buku ini tuh simple, ringan, dan mudah buat dipahami. Setiap babnya juga ringkas dan gak panjang-panjang, dan juga gak saling terikat satu sama lain. Bener banget tuh, jadi kalau mau dibaca dari tengah, dari depan, bahkan dari belakang juga nggak masalah. Iya, jadi cocok banget buat kalian yang gak suka buku yang panjang-panjang. Tapi setiap babnya itu mengandung hikmah yang bikin pembaca itu jadi mikir, jadi amazed banget gitu. Selanjutnya, kami bakal kasih tahu nih hikmah yang paling banget kita suka, yang menurut kami tuh paling bagus, paling nusuk di hati gitu. Pokoknya paling bagus sih menurut kami. Kalau menurut Ana ya, ada satu bab yang menurut Ana tuh relate banget buat kita sebagai seorang pelajar, yaitu adalah hikmah bunga. Bunga itu adalah simbol keindahan yang baik dan kebaikan yang indah. Maksudnya, bunga itu nggak sembarangan tumbuh dan bergaul dengan alam sekitarnya. Oh, jadi maksudnya bunga tuh cuma tumbuh di tempat yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, dan bergaul sama hewan yang baik ya? Iya, benar banget. Kalian pernah lihat kan lebah yang mengumuni bunga? Tapi kalian pernah nggak melihat alat-alat yang mengumuni bunga itu? Atau tempat tumbuh bunga itu ada di tumpukan sampah? Tentunya enggak kan teman-teman? Namun, bunga yang indah tadi juga pasti memiliki duri. Duri yang tidak bermaksud untuk menyakiti, akan tetapi untuk menjaga. Jadi nggak boleh tuh kita berteman dengan orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Nggak boleh juga kita berteman hanya berlandaskan ikatan dunia saja, tapi harus berlandaskan oleh ikatan akhirat. Kalau kita berteman dalam ikatan dunia, ikatan itu pasti bakalan rapuh banget guys. Dan selain itu, kita juga harus punya duri yang tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi untuk menjaga diri kita, keimanan kita, agar tidak mudah diinjak-injak oleh orang lain. Wah, keren banget ya, sekuntum bunga aja punya makna yang dalam banget. Iya, benar banget tuh. Makanya, ini tuh cocok banget buat kalian yang di sekolah. Mungkin ada yang punya circle yang hanya berlandaskan dengan ikatan dunia saja, tidak dengan akhirat. Nah, bagus banget tuh guys. Tapi kalau dari Ana ya, Ana paling suka sama satu hikmah yang menurut Ana paling bagus nih, yaitu hikmah segelas air dan juga jus. Nah, perumpamannya itu, jadi ada dua siswa yang pergi ke kantin. Yang satu pesan segelas air putih dan yang satu pesan segelas jus. Terus seperti biasa lah, pelayannya datang mengantarkan air minum yang mereka pesan. Tapi guys, siswa yang pesan air putih itu malah marah-marah sama pelayannya, karena rasa air putih yang dia pesen tuh gak seenak sama es jus temennya. Pelayannya tuh bingung kenapa dia malah dimarahin, padahal kan diri dia sendiri yang pesen. Terus siswa yang pesan air putih itu bertanya deh sama pelayannya, menurut kamu yang lebih enak tuh air putih atau jus sih? Tentunya pelayannya mikir bahwa es jus itu lebih enak dibandingkan air putih. Dan dia malah bilang, kamu pikir saya gak sanggup bayar? Emangnya ada ya orang kayak gitu? Banyak banget guys, mungkin salah satunya ada di antara kita. Coba aja pikirin, pernah nggak kita menentukan sesuatu pilihan, tapi kita malah nyesel sama pilihan tersebut? Padahal itu pilihan kita juga. Misalnya, mahasiswa berangkat kuliah naik motor, terus dia memutuskan untuk belok ke kanan. Tapi mahasiswa itu malah nyesel, bahkan sampai marah-marah gak karuan, karena kejebak macet sama jalan yang dia pilih. Oh, jadi itu hubungannya siswa di kantin tadi sama kehidupan ini? Bener banget tuh. Jadi di dalam kehidupan ini kita pasti bakalan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Tapi kadang kita nggak pikir panjang buat menentukan pilihan itu. Jadi kita nyesel deh sama pilihan kita yang itu. Guys, jadi itu konsekuensi sebuah pilihan. Kita semua punya hak untuk menentukan pilihan kita masing-masing. Tapi guys, sebelum memilih, hendaknya kita harus pikirin dulu nih matang-matang.
Karena kalau kita udah memilih sesuatu, ya kita harus siap untuk menerima konsekuensinya. Karena kalau kita udah milih suatu pilihan, kita harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Jadi gimana nih guys review buku kali ini? Seru banget gak sih? Kalian tertarik gak buat baca buku ini? Soalnya sayang banget sih kalau misalnya nggak baca. Jangan lupa juga buat dipetik hikmahnya. Kalau gitu udah dulu yuk, semoga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Kami mohon maaf apabila di video kali ini ada salah kata atau salah sikap, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, segitu aja dari kami. Dadah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.